Pernah kebayang nggak sih ada sebuah entitas raksasa dan misterius yang ngumpet di balik kabut tebal pegunungan Bukit Barisan? Bayangin aja, sebuah sosok yang luar biasa masif, diselimuti bayangan awan dan mitos-mitos kuno, diam-diam ngawasin hamparan pulau dari atas sana. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah tuntas data, sejarah, dan cerita mendebarkan di balik kabut tersebut. Siapin diri kalian ya. Jadi, raksasa purba apa sih yang sebenarnya lagi tidur di jantung Sumatera ini? Kedengarannya emang kayak di film-film fiksi, tapi raksasa ini beneran ada loh. Ibarat raksasa kuno yang lagi tidur pules tapi masih ketara napasnya, gunung ini benar-benar menuntut rasa hormat kita. Bukan cuma karena ukurannya yang raksasa, tapi karena ada lahar panas yang terus bergejolak di dalam perutnya. Ini jelas bukan sekedar gunung biasa, ini tuh monumen hidup dari kekuatan bumi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, misteri raksasa Sumatera. Raksasa misterius yang lagi kita omongin ini nggak lain dan nggak bukan adalah Gunung Kerinci. Gunung ini dengan megahnya menyandang gelar sebagai atap Pulau Sumatera, yang lokasinya persis membelah garis perbatasan antara Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. 3.885 meter di atas permukaan laut. Gila kan? Angka ini bukan sekedar statistik biasa. Ketinggian absolut inilah yang mengukuhkan Kerinci sebagai gunung berapi tertinggi di seluruh Indonesia. Coba bayangin, dari ribuan pulau dan ratusan gunung di Nusantara, titik ini tuh puncaknya. Bisa berdiri di sana, berarti kalian benar-benar lagi napakin kaki di atas segalanya. Lanjut ke bagian kedua, dapur vulkanik dan sejarah letusan. Nah, buat paham gimana ceritanya raksasa ini bisa tumbuh setinggi itu, kita harus nyelam jauh ke kegelapan perut bumi dan ngelihat sejarah pembentukannya yang penuh gejolak. Jadi, Gunung Kerinci ini masuk ke dalam tipe stratovulkano. Maksudnya apa tuh? Artinya, gunung ini lahir dari kekerasan alam. Bentuk kerucutnya yang menjulang tinggi itu adalah hasil dari letusan eksplosif yang memuntahkan lava dan abu, terus numpuk lapis demi lapis selama ribuan tahun. Proses vulkanik itulah yang dorong dia jadi puncak tertinggi. Dan yang luar biasanya lagi, kawah raksasanya masih secara harfiah bernapas, terus-terusan nyemburin asap belerang beracun sampai detik ini. Kalau kita tarik mundur, erupsi pertamanya tuh baru resmi terdokumentasi di tahun 1838. Terus masuk ke tahun 1900-an, ada puluhan letusan yang tercatat dengan intensitas yang lumayan ngeri. Fakta yang bikin merinding, gunung ini tuh sebenarnya nggak pernah benar-benar tidur. Sejarah vulkaniknya adalah ancaman yang terus bernapas dan bisa bangun kapan aja. Benar-benar entitas yang terus hidup dan bergejolak. Masuk ke bagian ketiga nih, berkah tanah Kerinci. Pasti kalian mikir, ngapain coba orang mau dan berani tinggal di dekat raksasa yang bisa meledak kapan aja? Jawabannya ternyata ada pada sebuah anomali alam yang super luar biasa. Ini tuh ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ancaman letusannya emang mematikan banget. Tapi di sisi lain, abu vulkanik dari letusan itu bawa mineral berharga yang membusuk dan nyiptain salah satu tanah paling subur di dunia. Makanya, masyarakat lokal milih buat ngelakuin kompromi ekstrim ini. Mereka rela nuker risiko bahaya dengan panen pertanian yang melimpah ruah. Bener-bener sebuah siklus abadi antara kehancuran dan kehidupan yang berdampingan. Bagian 4. Menembus hutan hujan tropis. Buat bisanya pasang raksasa dari dekat, kita harus masuk dulu ke wilayah kekuasaannya yang gelap, berkabut, dan pastinya penuh misteri. Ada yang bilang tempat ini dijaga oleh makhluk gaib dan roh leluhur. Buat warga lokal, ini tuh jelas bukan sekedar dongeng pengantar tidur ya. Gunung Kerinci benar-benar dihormati sebagai entitas spiritual. Mereka percaya banget ada penjaga tak kasat mata yang ngawasin setiap langkah para pendaki. Dan mitos ini dipegang teguh bukan tanpa alasan, tapi buat nanamin etika dan rasa hormat yang absolut, biar manusia nggak sembarangan ngerusak alam pas mereka lagi di sana. Tapi jangan salah, penjaga fisiknya juga nggak kalah bikin deg-degan. Hutan lebat ini ada di jantung Taman Nasional Kerinci Seblat. Area ini jadi benteng terakhir buat harimau Sumatera yang mematikan, tapir langka, dan tumbuhan purba yang nggak bakal kalian temuin di tempat lain di bumi. Fakta serunya, ukuran Taman Nasional ini tuh lebih gede dari negara Jamaika. Bayangin aja, mendaki di sini berarti kalian lagi diawasi sama ribuan mata dari balik rimbunnya dedaunan. Sekarang kita bahas bagian kelima, ujian fisik menuju puncak. Menjelajah alam liar yang seindah ini tuh mengharuskan kita bayar harga yang lumayan mahal, yaitu lewat tantangan fisik yang benar-benar ekstrim. Proses mendakinya itu benar-benar pengalaman yang bakal mompa adrenalin kalian. Fase pertama, kita harus nembus hutan tropis pekat yang saking rapatnya sinar matahari aja susah masuk. Ditambah medan akar pohon yang licin banget kayak ular. Fase kedua, nah ini dia, siksaan fisiknya. Udara makin tipis, paru-paru rasanya kayak kebakar, dan suhu turun drastis pas kita harus ngelewatin tanjakan berbatu yang curam.
Tapi fase ketiganya adalah penaklukan sesungguhnya, yaitu ngelawan suara di kepala kalian sendiri yang nyuruh buat nyerah. Dan ini dia bagian keenam, panorama abadi di atas awan. Terus, apa sih imbalan dari semua penderitaan brutal tadi? Kenapa ribuan orang tetap nekat pengen balik lagi? Bayangin ya, pas kalian akhirnya berhasil nembus batas pepohonan di ketinggian 3.805 meter itu, semua rasa sakit rasanya langsung sirna. Kegelapan malam pelan-pelan kebelah sama semburat cahaya keemasan, matahari terbit yang spektakuler nyapa kalian bukan dari ujung cakrawala biasa, tapi benar-benar nyala dari hamparan lautan awan putih tepat di bawah kaki kalian. Momen magis ini ngasih rasa kemenangan Henning di atap Sumatera, pengalaman yang pastinya bakal ngebekas seumur hidup. Jadi, Gunung Kerinci ini bukan cuma tumpukan tanah dan batu. Ia adalah simbol hidup dari kekuatan vulkanik bumi, rumah buat mitos-mitos kuno, dan wujud nyata dari keindahan alam yang nuntut rasa hormat kita. Setelah tahu rahasia-rahasia yang disimpan sang raksasa di pembahasan kita kali ini, pertanyaannya, kalian berani nggak buat nguji batas diri kalian dan ngejawab panggilannya? Makasih ya udah nemenin ngobrol hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.